Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuristiana Putri dari Lomba Akuntansi D2019. Di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengguna dan mengembang sistem. Kita akan membahas mengenai organisasi bisnis dan organisasi layanan informasi, struktur organisasi layanan informasi, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi, komutasi penggunaan akhir pengguna sebagai sumber daya informasi, dan kemudian terakhir adalah otomatisasi kantor maya, dan organisasi maya menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Organisasi bisnis dan organisasi layanan informasi. Organisasi layanan informasi yang dimana kita telah menggunakan istilah layanan informasi untuk menggunakan perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sumber daya informasi telah mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri atas peranti keras, komputer, peranti lunak komputer, spesialisis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer. Yang kedua, spesialis informasi, di mana spesialis informasi pada awalnya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator data, spesialis jaringan, dan webmaster. Berikut penjelasannya. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mengidentifikasikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, yang kedua, administrator basis data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut sebagai administrator basis data. Tugasnya itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Nah, yang ketiga, webmaster yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang keempat, spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima, programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang keenam, operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer, mainframe, dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Kita akan menjelaskan mengenai tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi, yang dimana perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Kemudian menjelaskan mengenai struktur organisasi inovatif, yang dimana struktur organisasi inovatif ini berpengaruh terhadap teknologi. Teknologi memainkan peran yang lebih besar di perusahaan daripada masa lalu. Perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur pemberian perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem. Yang terakhir, menjelaskan mengenai komputasi pengguna akhir, yang dimana komputasi pengguna akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Ada 4 pengaruh utama timbulnya komputasi pengguna akhir. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, murahnya peranti keras. Yang ketiga, antrian layanan informasi. Yang keempat, peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mencapai sasaran strategi dari meraih keunggulan kompetitif. Ada keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Selain keuntungan komputasi pengguna akhir, ada risiko komputasi pengguna akhir, yaitu yang pertama, sasaran sistem yang
sistem yang buruk, dua sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian dan pengetahuannya secara profesional dengan jam kerja penuh waktu. Pengguna menerapkan keahlian dan pengetahuannya dalam menangani sistem informasi hanya sampai tingkat tertentu. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengembangan sistem termasuk diantaranya adalah pemahaman komputer, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk menyelesaikan proses pengolahan data yang dibutuhkan. Pemahaman informasi terdiri dari pemahaman bagaimana penggunaan informasi pada setiap tahapan dalam proses penyelesaian masalah. Dasar-dasar bisnis adalah topik-topik yang biasanya dimasukkan dalam kurikulum utama sarjana dan pasca sarjana program bisnis. Teori sistem menggambarkan bagaimana fenomena sebagai struktur sistem yang normatif. Proses pengembangan sistem terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui dalam membangun sistem informasi. Pemodelan sistem terdiri dari berbagai cara untuk mendokumentasikan sistem. Keahlian pengembangan sistem itu terdiri dari keterampilan komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, kepemimpinan. Keterampilan komunikasi melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu atau beberapa orang dengan mengucapkan ucapan, tulisan, atau gambar grafik. Kemampuan analitik adalah kemampuan memahami dan mempelajari situasi untuk menentukan formula yang sesuai dalam merespon atau membuat solusi permasalahan. Kreativitas merupakan pengembangan dari seluruh atau sebagian ide dan solusi baru. Yang terakhir, kepemimpinan merupakan kemampuan mengarahkan orang lain untuk melakukan tugas. Yang terakhir, kita akan membahas tentang otomatisasi kantor maya, organisasi maya, menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Salah satu keunggulan dari AO adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Yang kita akan membahas dari otomasi kantor itu adalah pergeseran dan pemecahan masalah administratif ke manajerial, di mana seiring dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajemen dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kantor maya, kemampuan AO atau otomatisasi kantor untuk mengumpulkan orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. Ada keuntungan kantor maya dan kerugiannya. Keuntungan kantor maya, biaya fasilitasnya lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Sedangkan kerugian kantor maya, moral yang rendah, kekhawatiran akan risiko keamanan. Nah, ada organisasi maya, yang dimana keberhasilan kantor maya memicu pada visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan-perusahaan sebuah organisasi maya. Dampak sosial organisasi maya yaitu adalah timbul pada masyarakat, khususnya industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya, dan organisasi kantor maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Nah, menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif, yang dimana pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh informasi, namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami pekerjaan. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan.